Jumpa lagi bersama saya Anis Ansari Masud serta Latsar angkatan 13 dari kelompok 1. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan mereview kembali materi Latsar yang telah dibagikan oleh Ibu Nurbayani SKM MKes selaku coach saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi isu-isu kontemporer yang juga merupakan materi lanjutan dari wawasan kebangsaan sebelumnya, yang dimana secara garis besar isu-isu kontemporer membahas apa-apa saja isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia dalam konteks bela negara. Seperti salah satunya yang sekarang sampai saat ini kita rasakan, bagaimana era disrupsi teknologi saat ini sebagai contoh pemanfaatan teknologi di era digital saat ini. Dampaknya dalam dunia pendidikan yang pada awalnya hanya menggunakan sistem pembelajaran secara konvensional. Sistem pembelajaran konvensional ini mengharuskan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk paper ataupun makalah. Seiring berjalannya waktu, sistem pembelajaran secara konvensional dianggap monoton dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan sistem informasi di era digital saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Situasi ini membuat para tenaga pengajar dan tenaga pendidik, khususnya guru ataupun dosen, perlu mengikuti perkembangan yang ada dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Roda pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses pendidikan dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang telah maju seperti yang kita lihat, yang kita rasakan saat ini. Sebagai contoh, salah satu pemanfaatan teknologi dalam lingkup instansi tempat saya mengabdi di Universitas Sulawesi Barat, memanfaatkan salah satu teknologi informasi yang secara umum dikenal dengan pemanfaatan sistem e-learning. Pemanfaatan teknologi e-learning ini semakin mengalami peningkatan di setiap universitas yang ada di Indonesia. Salah satu pengadopsian teknologi e-learning ini semakin meningkat semenjak masa pandemi yang disebabkan adanya wabah virus COVID-19 kemarin. Jadi menurut saya pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi bangsa ini, akan lebih terjamin dalam proses transisi apabila selalu adaptif dalam perubahan yang begitu cepat yang bisa kita rasakan saat ini. Seperti pemanfaatan teknologi informasi, dan hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat membangun keunggulan yang kompetitif. Dalam persaingan global yang begitu intens, pemanfaatan sistem e-learning merupakan cara yang paling efektif dan efisien yang dapat dilakukan untuk mendukung peraturan pemerintah. Di tempat saya mengabdi, di Civitas Akademik Universitas Sulawesi Barat melakukan pembelajaran secara daring, sehingga e-learning menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran saat ini. E-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Untuk pembahasan tentang isu-isu kontemporer saat ini, di sini sosok yang saya jadikan panutan di tempat saya mengabdi ataupun role model saya di fakultas saya adalah Bapak Erwin SE. Beliau juga selaku koordinator Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, di mana sikap dan perilaku beliau yang adaptif terhadap perubahan teknologi saat ini yang begitu cepat mampu direspon cepat oleh beliau. Sikap penerimaan teknologi beliau dapat meyakinkan pengguna bahwa teknologi informasi yang akan diaplikasikan adalah suatu hal yang mudah dan bukan merupakan beban bagi kita para pengguna. Keyakinan beliau terhadap teknologi e-learning yang dia selalu terapkan di kampus menjadi kemampuan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas yang dikerjakan, tuntutan kerja. Karena beliau percaya untuk mencapai suatu hasil yang cepat dan mudah dituntut untuk kita harus adaptif di era digitalisasi saat ini. Bagaimana pemanfaatan e-learning ini dia akan mempengaruhi para penerapannya. Jadi mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya tentang isu-isu kontemporer. Semoga dapat menghasilkan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.